Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang rumah yang nyaman bagi sang jiwa, sebagai seri dari pembicaraan kita sebelumnya, di sesi Rabu sebelumnya, kita membicarakan mengenai hadiah terindah bagi sang jiwa. Kemudian di 2 sesi sebelumnya kita berbicara mengenai surga di dalam diri kita. Jadi ini adalah sebuah rangkaian penyadaran mengenai jiwa. Nah, ini sebagai jiwa. Baik. Bagi yang belum mengikuti sesi pada Rabu yang lalu, ya kita berikan sedikit rangkuman ya bahwa pada kesempatan yang lalu kita membicarakan mengenai hadiah terindah bagi sang jiwa, yaitu adalah sama seperti ketika kita menerima hadiah, ya. Yang pertama terbersit adalah ucapan syukur, ya, mesti karena orang lain mengingat kita, dan apalagi ternyata kado itu merupakan sesuatu yang sangat kita sukai. Nah, itu menjadi satu nilai lebih. Ya, begitu pula dengan sang jiwa ketika kita memberikan kesadaran, memberikan pengakuan bahwa dia ada ya bersama kita selama ini merupakan hal yang menyenangkan bagi sang jiwa, ya, dengan menyadari keberadaannya, mengakui keberadaannya bersama kita. Dan kemudian ketika yang kita berikan adalah hal-hal yang diinginkan sang jiwa, yaitu skenario kehidupan yang selaras dengan tujuan hidup sang jiwa ini sendiri. Nah, tentunya ini menjadi nilai lebih lagi. Ya, jadi hadiah terindah adalah ketika kita menyadari diri kita sebagai satu bagian utuh, yaitu jiwa dengan tubuh fisik yang kelihatan dan tubuh fisik yang tidak kelihatan, termasuk dengan seluruh komponennya, ya, emosi, pikiran, dan sebagainya, tindakan. Nah, ketika kita menyadari ini sebagai satu kesatuan yang utuh, sang jiwa ini disadari keberadaannya, ini akan memberi kita ruang, memberikan kita panduan, memberikan kita petunjuk tentang menjalani hidup lebih selaras dengan kehendak ilahi. Ya, karena bagaimanapun sang jiwa ini adalah refleksi dari ya kedekatan kita dengan sang pencipta. Ya, oke. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu, seperti ada suara batin yang berbisik, ya, ini tidak baik, ini baik, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang dengan kita lebih peka, lebih menyadari keberadaan bisikan ini, suara batin ini akan lebih membantu kita untuk mengenal sang jiwa ini tadi. Ya, satu adalah pengakuan, menyadari bahwa keberadaannya ada, dan kemudian memberikan hal-hal yang disukai sang jiwa, yaitu adalah kesempatan untuk bertumbuh, pembelajaran, dan sebagainya yang memungkinkan sang jiwa ini tadi menjadi pribadi yang lebih baik. Kita seutuhnya menjadi pribadi yang lebih baik, yang unik, satu dan yang lain berbeda. Nah, ini. Baik. Melanjutkan hal tersebut, kita akan bacakan sedikit lanjutan dari perikop tentang jiwa dari buku Golden Lotus Sutra yang ditulis oleh Master Choa Kok Sui dalam seri Menapaki Kehidupan. Ya, oke. Sebelumnya kita kemarin sudah mengetahui bahwa yang namanya memaafkan secara batin ini akan membantu kita terbang ke dunia batin. Ya, terbang ke dunia batin ini seperti kita ya merasakan surga selama kita masih ada di dunia. Ya, oke. Usia secara fisik ya tidaklah penting. Ya. Seseorang mungkin memiliki tubuh fisik yang tua, ya, tetapi jiwanya masih sangat muda. Sementara ada juga orang-orang yang secara fisiknya, ya, atau secara usianya muda, tubuhnya muda, tetapi jiwanya sangat tua, ya. Jangan terjebak dari penampilan yang ada. Nah, ini. Jadi ternyata ada yang namanya jiwa muda, ada yang namanya jiwa tua. Nah, apa ini maksudnya? Ya, sebenarnya maksudnya adalah pertumbuhan itu sendiri.
Ya, jadi sama seperti usia tubuh fisik ya. Kita bertumbuh, tubuh kita menjadi semakin berkembang, fisiknya menjadi tumbuh optimal dan sebagainya dengan nutrisi yang baik. Demikian juga dengan jiwa, ketika dia dinutrisi dengan hal-hal yang baik, si jiwa ini tumbuh, berkembang dan tadi menjadikan jiwa yang muda atau menjadikan dia jiwa yang tua. Sepenuhnya tergantung kepada makanan yang kita berikan, kondisi yang kita berikan, yang kita rangsang ya supaya si jiwa ini tumbuh, dan tujuan yang ditetapkan dalam hidup. Nah, memang lebih jauh kita nanti akan membicarakan banyak hal ini mengenai jiwa dan sebagainya. Ini di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Highest Soul. Bagi yang sudah belajar, Anda bisa sharingkan pengalaman Anda. Bagi yang belum, Anda bisa mulai dengan menyadari bahwa diri kita merupakan tiga komponen yang utuh dan saling support. Ya, yang pertama adalah tubuh fisik yang kelihatan, ya, tubuh fisik yang bisa kita raba. Kemudian tubuh fisik, ya, yang lebih tidak bisa kita raba, ya, tetapi keberadaannya ada, yaitu bagian yang namanya tubuh energi. Ya, kita bilang saja tubuh energi. Nah, tubuh energi inilah yang banyak dipelajari di pranic healing. Ya, bagaimana ini menentukan kesehatan kita pula, ya, secara menyeluruh, baik fisik, baik psikologis dan emosinya, ya. Oke. Nah, mengenai tubuh energi memang kita perlu belajar lebih lanjut di sekolah-sekolah pranic healing karena memang sekolah ini mempelajari secara khusus tentang karakteristik energi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Bagaimana kalau energinya besar, kalau energinya kecil, dan secara fisik bagaimana ini mempengaruhi. Ya, kemudian satu lagi bagian yang dinamakan jiwa, ya. Jiwa ini letaknya di mana, bentuknya seperti apa, dan bagaimana berkomunikasi dengan kita, apakah kita semua punya, terus kemudian bagaimana keberadaan, ada yang dikatakan jiwa yang hilang, nah ini bagaimana, dan sebagainya. Nah itu memang dikupas tuntas di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Highest Soul. Ya, sementara ini jadwal terdekat adalah tanggal 16 dan 17 Oktober di Bintaro secara offline, dan secara online-nya bisa diikuti dimanapun. Silakan Anda kontak Mbak Yovita, nanti saya bagikan flyernya. Nah, kemudian bagi yang belum belajar, ya pertama Anda menyadari tiga komponen ini, dan mulai sadarilah bagian mana yang sebenarnya mengambil punya peranan yang lebih penting. Manakah dari ketiga ini tadi yang lebih abadi? Ya, ketika si tubuh fisik sudah tidak ada, mana yang akhirnya akan menggantikan, maksudnya akhirnya akan menjadi kendali kita. Ya, ketika kita meninggal, sebenarnya bagian tubuh mana yang mengambil kendali. Nah, ini juga membantu kita untuk menyadari apakah sebenarnya kita ini tubuh fisik yang memiliki jiwa, atau kita ini jiwa yang memiliki tubuh fisik, memiliki tubuh energi, dan sebagainya. Nah, penyadaran ini perlu kita lakukan terus-menerus untuk membantu kita menjalani hari, mengambil pilihan, dan kemudian berelasi. Ya, karena pilihan-pilihan kita terkait dengan bagaimana kita nantinya akan bertumbuh. Ya. Kemudian kita buka chat, ada pertanyaan. Jiwa yang tua atau dewasa? Gitu ya. Berjiwa muda, semangat, tapi bijak, dewasa, bolehkah? Boleh. Ya, oke. Jadi belajar tanpa henti, ya, belajar seumur hidup ini adalah sebuah hal yang wajib kita lakukan sebagai jiwa. Karena tadi, ya, tidak bisa kita dikatakan di dalam tubuh yang kita sudah dewasa ini jiwanya juga dewasa. Ya, belum tentu seperti itu. Ya, dikatakan usia fisik tidaklah penting. Ya, Master mengatakan seperti itu. Jadi, usia fisik tidak menjadi masalah, tetapi yang penting justru si jiwa ini tadi. Nah, jiwa muda. Bagaimana jiwa yang muda ini? Mari kita perhatikan. Ketika seseorang masih terpengaruh secara emosional, ya, seseorang dikatakan kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanaan, sifatnya, tindakannya, ininya dan sebagainya kekanak-kanaan. Sebenarnya apa maksudnya?
ya kadang-kadang atau kita bisa lihat ketika seseorang sudah menjadi tua, beberapa orang secara umum ketika mereka menjadi tua, mereka balik menjadi sikapnya balik menjadi anak-anak kembali. Nah, sebenarnya ini adalah refleksi dari jiwanya. Ketika kondisinya cukup stabil, si tubuh ini bisa mengendalikan pilihannya, tindakannya, seolah-olah dia menjadi orang yang dewasa, seolah-olah menjadi orang yang kuat, seolah-olah menjadi orang yang bijak, tapi tidak selalu demikian dengan jiwanya. Ya, kadang-kadang ketika mereka sudah tidak bisa mengendalikan tubuh fisiknya, misalnya mereka sakit, mengalami kondisi tertentu dan sebagainya. Nah, si jiwa ini mulai kelihatan nih aslinya. Jadi mulai berubah sikapnya, mulai menjadi kanak-kanak kembali dan sebagainya tindakannya. Nah, marilah kita sadari ini. Ya, jadi kadang-kadang tindakan kita itu antara apa yang kita katakan, antara apa yang kita berbuat, dan kondisi batin itu bisa menjadi satu hal yang berbeda. Ya, kita kadang-kadang karena posisi, karena tuntutan pekerjaan, karena keadaan tertentu, misalnya menjadi guru atau menjadi panutan di manapun kita berada, ya kita seolah-olah mencitrakan diri menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang bisa mengendalikan dan sebagainya. Tetapi belum tentu di dalam jiwanya seperti ini. Nah, ini memang perlu yang namanya kejujuran terhadap diri, bagaimana si jiwa ini tadi. Ya, bisa juga kejadian ya seorang anak-anak ya, tetapi memiliki pengalaman hidup, memiliki kebijaksanaan yang tidak semestinya. Ya, jadi kadang-kadang mereka justru tumbuh dari lingkungan yang ya kondisinya kurang baik ya, tetapi mereka belajar dan mengambil kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh sehingga pemikirannya, solusinya menjadi solusi yang dewasa. Ya, mari kita coba lihat di lingkungan kita ya, apakah ada kondisi-kondisi yang demikian untuk membantu kita benar-benar memiliki persepsi bagaimana tentang dewasa secara usia dan dewasa secara jiwa. Ya, jadi belum tentu orang yang seolah-olah kelihatan bijaksana, dewasa dan sebagainya, jiwanya ini sudah tua. Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Kadang ada anak dan ibunya, tapi justru ibunya yang jiwanya masih anak-anak. Ya, kalau tidak saling memahami bisa konflik seumur hidup. Tapi jika belajar tentang penyadaran jiwa itu sangat membantu. Ya, ini terima kasih Bu Sri Sumartini. Ya, jadi ini adalah kondisi yang sering sekali terjadi. Ketika kita diletakkan di dalam satu keluarga, pasti ada pelajaran yang harus kita pelajari. Ya, kadang-kadang tadi si anak justru memiliki jiwa yang lebih dewasa. Ya, sehingga semuanya perlu belajar. Jadi belum tentu si ibu ini tadi harus belajar dari si anak, tidak. Tapi si anak pun perlu belajar dari si ibu bagaimana tentang ya ini balancing. Jadi kadang-kadang ya jiwa yang tua itu perlu belajar untuk ya merawat atau perlu untuk bertoleransi terhadap jiwa yang muda. Nah, jiwa yang muda ini kadang-kadang bentuknya adalah mereka itu sangat menyulitkan hidup Anda. Jadi orang-orang yang sangat tidak bisa diatur atau orang-orang yang memberikan Anda ya tantangan di dalam kehidupan. Ya, contohnya mereka dengan keberadaan mereka kita belajar untuk menjadi lebih sabar. Dengan adanya mereka kita belajar memaafkan. Dengan adanya mereka kita belajar mengambil jarak. Dengan adanya mereka kita belajar pilih-pilih dan sebagainya. Jadi memang ya jiwa-jiwa muda ini dihadirkan untuk kita bertumbuh. Pilihannya adalah kepada kita. Pilihannya kepada kita, benar-benar kepada kita. Tidak ada orang yang tidak punya pilihan sama sekali. Karena bagaimanapun seperti kemarin dikatakan minggu yang lalu bahwa kita semuanya punya yang namanya free will. Kehendak bebas. Anda mau belajar, tidak belajar, terserah Anda. Anda mau memilih A atau B, itu juga terserah Anda. Anda sudah diberikan petunjuk untuk mengikuti jalan ini, tetapi Anda memilih jalan yang lain. Itu pun juga tidak masalah. Ya, karena bagi sang jiwa, pelajaran seumur hidup ini adalah hal yang wajib dijalani.
Jadi terserah kita mau ambil berapa SKS, mau 10 SKS, 15 SKS dan sebagainya, atau mau tinggal dulu atau mau cuti dulu dan sebagainya. Ini semuanya adalah pilihan kita. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana kita memberikan rumah yang nyaman bagi sang jiwa? Kita anggap saja sang jiwa ini sesuatu yang tidak berbentuk ya, sesuatu yang abstrak. Ya, jadi kita akan melihatnya, dia adalah sebuah being, sebuah keadaan, sebuah kesadaran yang perlu diberikan ruang-ruang untuk berkembang. Kita sebut saja rumah, ya, rumah yang nyaman. Bagaimana memberikan rumah yang nyaman bagi sang jiwa? Ya, bagaimana Anda ingin kondisi seperti apa yang Anda inginkan bagi pertumbuhan Anda? Ya. Karena sebenarnya dalam konteks ilahi, hal yang baik dan hal yang buruk di mata manusia itu adalah baik adanya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita diatur untuk baik adanya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Permasalahannya hanya demikian. Ya, hanya untuk mengkondisikan sang jiwa ini untuk terus belajar, kita perlu satu, menyadari terus-menerus bahwa kita ini adalah komponen yang komplit tadi, ya, jiwa, fisik, energi, ya, sehingga perlu bersinergi. Ya, ada kalanya kita ya ini menulikan telinga atau seolah-olah tidak mendengarkan suara hati untuk menjalankan rutinitas pekerjaan kita. Nah, kadang-kadang ketika sang jiwa tidak didengarkan, nah ini menjadikan masalah. Ya, yang namanya kita tidak mendapatkan ketenangan batin. Mengerjakan sesuatu tetapi tidak Anda sukai. Ya, itu. Kebanyakan orang memilih untuk ini, terus-menerus menjalani ini, sehingga pada suatu titik mereka kelelahan, ya tidak bisa mengendalikan tubuh fisiknya, seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak ada nilainya. Nah, ini. Jadi penting untuk menyadari segala kelebihan dan kekurangan Anda, menyadari keinginan Anda, hal-hal yang Anda inginkan, hal-hal yang tidak Anda inginkan, dan fokuslah untuk ya itu mencari tujuan hidup Anda, karena ya kondisi yang kondusif tadi ini memungkinkan sang jiwa lebih bisa berkembang. Nah, pilihan-pilihannya adalah kepada kita. Sangat tergantung kepada kita. Kita mau belajar di sekolah yang mana? Kita mau memberikan nutrisi seperti apa kepada tubuh kita? Kita mau mengkondisikan seperti apa lingkungan terdekat kita, teman-teman kita, keluarga kita, untuk memberi ruang bagi sang jiwa ini tadi belajar. Ya, pilihannya ada kepada kita. Ya, tantangan-tantangan di dalam kehidupan akan selalu dihadirkan. Tetapi Anda selalu punya pilihan untuk belajar dan tidak belajar. Anda selalu punya pilihan untuk memilih bahagia atau menyerah. Nah, semuanya ada kepada kita. Ya, karena dalam kondisi seperti apapun, intinya adalah ketika pelajarannya sudah dipelajari, sudah dipetik, maka ya hal itu akan berlalu sama kita dapat tes ya. Bedanya kalau di tes-tes di dalam sekolahan itu kita belajar dulu untuk kemudian tes ya. Sementara kalau di dalam kehidupan kita mengalami dulu ya, kita tes dulu baru belajarnya kemudian. Ya, oke. Apakah ada yang mau sharing, menanggapi atau bertanya dan sebagainya terkait dengan ya memberikan kondisi yang kondusif bagi sang jiwa ini untuk berkembang? Kira-kira apa saja kondisi yang diinginkan? Silakan, ada pertanyaan, pernyataan. Monggo kita sharing bersama. Masih ada cukup waktu. Silakan, atau yang sudah pernah belajar tentang jiwa, Anda juga bisa membagikan pengalaman ya di luar ini ya, di luar materi ya, apa yang Anda alami di dalam hidup sesudah mengikuti kelas tentang jiwa, dan kemudian bagaimana ini membantu kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Silakan. Adakah? Bisa juga chat. Belum ada? Atau ada ini yang mau sharing? Silakan. Pak Herbert, open mic, apakah mau share, Pak? Atau kepencet aja?
Oke, baca ini kayaknya. Oke, belum ada pertanyaan? Nah, dari Kak Lucy ini, kelas AOHS atau Achieving Oneness with the Highest Soul membantu saya untuk lebih memahami ya kenapa saya berada di lingkungan dan keluarga yang bisa dikatakan toksik. Nah, ini. Jadi alih-alih kita menyesali keberadaan kita di lingkungan tertentu, ya, alih-alih kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita lihat lebih bahagia, tetapi tadi segala sesuatu adalah sebuah pilihan untuk kita mau memahami dan menerima, lalu move on, atau Anda mau terjebak di situ, menyesali seumur hidup, dan akan terus mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan seumur hidup Anda. Ya, ada beberapa orang yang di usia tuanya, mereka itu masih mengingat kejadian di masa lalunya seperti sesuatu yang segar terjadi. Ya, saya dulu dibegitukan. Pada zaman dulu, suami saya memperlakukan saya seperti ini dan sebagainya. Ya, apakah ini yang kita inginkan di dalam kehidupan kita? Atau kita mau bisa bersahabat dengan segala sesuatu yang terjadi, mengambil pelajaran dan kemudian naik kelas. Ya, jadi naik kelas itu tidak hanya ada di dalam kehidupan kita secara fisik saja ya, naik kelas dari jenjang SD, SMP, SMA dan sebagainya. Tetapi bagi sang jiwa ini tadi jenjangnya lebih banyak. Jenjangnya lebih banyak. Tandanya apa? Kita tidak terus-menerus berhenti untuk mengalami sesuatu di dalam kehidupan. Selalu ada yang harus diselesaikan, selalu ada yang harus permasalahan yang harus dihadapi, ada tantangan yang harus dilalui, harus ketemu dengan orang-orang yang sulit, harus ketemu dengan harus memutuskan segala hal di dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah inti dari pembelajaran seumur hidup. Ya, kalau seumur hidup kurang ya kita bisa belajar lagi di kehidupan selanjutnya bagi yang mempercayai ada kehidupan lagi sesudah kita meninggal. Ya, jadi di tingkat manapun kita akan selalu belajar. Nah, jadi utamanya sekarang menyadari diri kita sebagai jiwa dan mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah baik bagi sang jiwa. Mau Anda mengalami sakit, mau Anda mengalami kebangkrutan, mau kita mengalami yang namanya ketidakbahagiaan, ketemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, pasangan hidup yang sangat menguras energi, anak-anak yang sangat melelahkan, kemudian kondisi kekosongan batin dan sebagainya yang Anda alami, kehampaan spiritual. Nah, ini memang perlu kita lalui. Sama halnya ketika kita belajar berjalan, kita perlu mengalami jatuh untuk bisa tahu bahwa berjalan memang harus perlu hati-hati. Karena kalau kita tidak mengalami jatuh, ya kita tidak tahu indahnya bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam kehidupan pun akan selalu demikian. Ada yang namanya gelap terang, ada yang namanya yang, ada yang namanya yin. Ya, yang dan yin itu perlu keseimbangan. Ya, tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik. Seperti juga gelap dan terang, semuanya diperlukan. Ya, kalau tidak ada gelap ya kita tidak bisa istirahat, hormon melatonin kita tidak bisa berkembang sehingga banyak hal tidak bisa diregenerasi dan sebagainya. Ya, jadi gelap dan terang diperlukan. Nah, nanti di dalam kehidupan pun ada tengah-tengahnya lagi, ada gray area dan macam-macam. Nah, ini membantu nantinya untuk sang jiwa ini tadi bertumbuh. Ya, jadi mungkin tidak hanya ada jiwa muda, tidak hanya jiwa tua, tetapi juga ada jiwa yang remaja dan sebagainya. Nah, ini. Nah, bagaimana sang jiwa ini tadi dikatakan tua dan muda itu sangat tergantung ya bagaimana buah-buah yang dihasilkan oleh sang jiwa ini tadi. Ya, kalau buah-buah dari tindakannya, dari kata-katanya, dari pikirannya adalah sesuatu yang lebih untuk kemanusiaan, lebih untuk banyak orang, lebih untuk hal-hal yang baik, ya bisa dikatakan dia belajar untuk menjadi jiwa yang lebih baik. Tetapi ketika pikirannya, kata-katanya, tindakannya merupakan satu hal yang kurang baik, ya kurang baik dalam konteks buah-buah ini tadi, bisa dikatakan bahwa jiwanya muda.
Nah, bagaimana kita menyadari keberadaan mereka, ya, menerima mereka sebagai jiwa yang muda ini? Apakah kita tolak aja nih jiwa-jiwa muda ini disingkirkan aja karena membuat saya tidak bisa berkembang? Tidak, ya, karena si jiwa muda ini diperlukan untuk, ya, bagi jiwa-jiwa yang lain untuk bertumbuh. Jadi keberadaan si jiwa-jiwa muda, si orang-orang yang menyulitkan kita, ini justru berterima kasihlah kepada mereka, karena merekalah yang membuat kita berkembang. Ya, ini ya, memberikan ruang, memberikan suasana, memberikan rumah yang nyaman bagi sang jiwa, ini adalah menyadari diri kita sebagai jiwa dan memberikan nutrisi yang baik bagi sang jiwa ini, ya, nutrisi dan kondisi bagi sang jiwa untuk tumbuh secara baik. Ya, jadi mulailah untuk memilah-milah tindakan Anda, mulailah untuk memilah-milah pilihan kegiatan-kegiatan kita, mana yang menumbuhkan, mana yang tidak, ya. Anda mulai tinggalkan yang sifatnya gosip, ya, kumpul-kumpul sosialita yang tidak menumbuhkan, yang lebih banyak untuk menggosip, dan Anda coba gantikan dengan hal-hal lain. Seperti saat ini, kondisi pandemi saat ini adalah sebenarnya bagi konteks jiwa ini merupakan satu hal yang punya sisi tadi, yang dan yin. Ini memberikan banyak kesempatan bagi kita untuk lebih bercakap-cakap dengan sang jiwa, ya, karena kita dibatasi nih untuk bersosialisasi, kita dibatasi ini untuk berkata-kata, ya, karena dengan masker tentu lebih akan menyulitkan kita untuk menggosip dan sebagainya, meskipun masih bisa chat dan sebagainya. Tapi ini adalah ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk satu refleksi batin, kemudian menyadari keberadaan lingkungan sekitar kita dan memberikan hal-hal baik, ya. Kita lebih diberi ruang untuk, ya, berkomunikasi dengan diri dan kemudian mencari hal-hal yang bisa menumbuhkan, misalnya baca buku, belajar, sesi online dan sebagainya. Ya, ini adalah termasuk hal-hal yang bisa kita berikan kepada sang jiwa untuk bertumbuh. Minimal kita menyadari diri kita ini sebagai sang jiwa, dan keberadaan orang-orang di sekitar kita itu, mereka itu juga jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa tua, dan mereka dihadirkan untuk kita sama-sama bertumbuh. Ketika kita menyadari mereka sebagai sang jiwa, ya, nah, tentunya kita juga akan melihat keindahan di balik keberadaan mereka, ya. Seperti halnya tadi, gelap dan terang, ya. Ada yang namanya mangga manis, ada yang namanya mangga yang masih muda kecut. Kalau sama-sama kita dapat keduanya, ya sudah. Bagaimana kita dapatkan yang mangga bisa kita langsung konsumsi, yang manis, ya, yang kecut bisa tetap jadi manisan dan sebagainya. Bagi beberapa orang, ya, ketika mereka ada yang senang nih dapat mangga manis, tetapi bagi mungkin ibu-ibu yang lagi ngidam dan sebagainya, mereka lebih senang dapat mangga yang kecut, ya. Jadi belum tentu, ya, pikiran Anda, kesan Anda terhadap sesuatu saat ini itu akan menjadikan keputusan dan sebagainya harga mutlak ketika Anda nanti sudah jauh lebih dewasa. Atau apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain, ya, karena bagi sang jiwa takarannya adalah berbeda, standarnya adalah berbeda. Nah, ini. Jadi mari kita mulai menyadari diri kita sebagai jiwa, orang lain pun mereka adalah jiwa. Ya, ada sifat-sifat keilahian di dalam diri kita karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, mereka pun juga ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah bisa terhadap sesama seperti ini, kita sudah mulai bisa turun lagi kepada tingkatan binatang, kepada tingkatan tumbuhan, kita bisa menyadari keberadaan mereka dan ya tentunya melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita mulai pikirkan go green, tidak mencemari dan sebagainya. Ini menjadi satu bagian yang bisa kita berikan kepada keberadaan mereka. Oke, dari ada pertanyaan atau apakah ini dari Bu Indri? Atmana Maste, selamat pagi Mbak Kety. Bagaimana cara membantu jiwa muda untuk bertumbuh? Apa yang harus saya lakukan? Saya coba menasehati malah terjadi ketegangan. Betul, Bu. Nah, itu tadi. Kalau mangga muda itu tidak bisa kalau terlalu muda, mereka tidak bisa diperam untuk menjadi mangga yang tua karena terlalu awal dipetik. Itu pun mereka tidak akan menjadi mangga manis, ya. Sehingga bisanya ya mereka dijadikan manisan. Nah, ini. Jadi kita perlu bijak bagi jiwa-jiwa muda, ya. Mereka itu sangat tidak bisa dinasehati karena satu, ya. Bukan berarti mereka itu
tidak memahami atau tidak mau, tetapi kesadarannya belum sampai di situ. Misalnya, Anda di tingkatan universitas harus ngomong sama anak TK, bahasanya harus digimanain. Nah, bahas kita memang harus menurunkan untuk mengkondisikan, kadang-kadang kita perlu bermain bersama mereka dan sebagainya untuk memasukkan sesuatu, karena memang tidak bisa. Jadi makanannya kita dan makanan anak TK itu juga jauh berbeda. Jadi kalau dinasehati lebih mental, karena satu, mereka tidak paham ya karena bukan makanannya. Dua, ya mereka tidak tahu itu satu hal yang penting. Penting menurut kita, bagi mereka tidak penting. Nah, jadi kadang-kadang kalau kondisinya seperti ini, kita harus masuk ke ranahnya mereka, melihat kesukaan dan ketidaksukaan, kita mulai masuk dari situnya. Jadi misalnya terhadap anak-anak, kita perlu, ya karena jiwanya masih muda, satu, kita masuk ke dalam ruangnya mereka, kondisinya mereka, main-main bersama mereka, sehingga memasukkan sedikit-sedikit dari situ, mereka melihat keteladanan. Ya, jadi kalau mengajari buang sampah, ya kita mulai dulu untuk membiasakan kita buang sampah pada tempatnya. Lama-lama mereka akan mengikuti, walaupun mulutnya masih ini ya, masih ngoceh. Yang kedua, Anda beri makanan si jiwa ini, jiwa muda ini supaya bisa tumbuh. Melalui apa? Melalui cinta yang bisa diwujudkan dari memikirkan hal-hal baik. Ya, jadi apa yang saya lakukan dari pengalaman saya bertahun-tahun, ya tinggal bersama dengan keluarga besar, ya kebetulan saya tinggal dengan ibu mertua yang sudah 18 tahun, ya saya sudah 18 tahun, ya tidak bisa dikatakan mana yang muda mana yang tua karena kita sama-sama belajar. Nah, kondisinya adalah kita tidak bisa memaksakan sesuatu. Jadi apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut mereka. Ya, jadi kita cari. Nah ini kadang-kadang kita perlu melihat ini. Bagaimana fokusnya, yang penting tujuannya tercapai. Kamu kerjakan bagian A, saya kerjakan bagian B. Kadang-kadang demikian bagi tugas. Ya, kadang-kadang kalau kita mengerjakan hal yang sama jadinya geger. Jadinya malah ini, karena udah kamu bagian ini aja, kamu kerjakan sebaik-baiknya. Nanti saya kerjakan bagian ini, yang penting tujuannya sampai. Nah, itu. Yang kedua adalah saya mulai memikirkan hal-hal baik. Untuk si ini tadi, saya mencari 3 hal baik setiap harinya untuk diucapkan, ya. Oh, Bu ini, ya misalnya, si A ini baik, dia itu sangat detail. Ya, jadi mulailah melihat kebaikannya. Fokuslah pada melihat kebaikannya, karena dengan memberikan ini, mereka akan secara energi, ya kita belajar bahwa apa yang kita pikirkan terus-menerus itu cenderung terjadi. Ya, gitu. Nah, ini jadi melihat hal-hal baik. Karena begitu kita melihat hal-hal buruk, ya itu hanya seperti membandingkan kelebihan kita dengan kekurangan mereka. Akan menjadi gap yang lebih jauh. Ya gitu. Jadi masuklah ke ranah mereka, kemudian berikan hal-hal sesuai usianya, ya. Kemudian yang penting tujuannya sampai. Kalau tujuannya adalah misalnya kita mau bangun fondasi rumah, ya sudah kamu kerjakan bagian yang aduk semennya aja. Ya, saya kerjakan yang ini. Karena mengerjakan hal yang sama kadang-kadang tidak menjadikan baik. Ya, begitu Bu Indri. Jadi tetap mesti cari cara dan fokus pada melihat kebaikannya. Begitu. Nah, kadang-kadang pelajarannya itu nanti itu belum tentu hasilnya itu mencetak generasi B ini supaya sama dengan generasi A. Tidak. Ya, karena generasinya sekarang jauh berbeda. Tapi yang penting mereka mencapai tujuan hidupnya dengan cara-cara yang bekal yang kita berikan dengan baik. Ya, tidak peduli caranya seperti apa, yang penting goalnya sampai. Ya, sekarang ke situ saja Bu. Kita mulai turunkan standar kita juga karena ya itu tadi mangga manis sama mangga kecut tidak bisa sama-sama mau dijadikan satu menu yang ini ya, kecuali ya itu tadi yang kecut tetap jadi sambal, tetap jadi manisan, yang manis dimakan secara berbeda. Masing-masing punya keindahannya. Nah, itu. Baik, demikian Bu Indri, kiranya bisa menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Atau ada yang mau menanggapi? Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya tentang terapi memaafkan, dan kemudian kita akan masuk mengenai meditasi. Nah, ini juga terapi memaafkan. Seberapa pentingnya ini di dalam kita menyadari jiwa dan bertumbuh secara jiwa adalah ini tadi. Bagi jiwa-jiwa yang
muda, ya kadang-kadang mereka dihadirkan untuk memberikan pelajaran kepada ya kita semuanya, ya ataupun kita ini termasuk jiwa yang muda, mereka yang jiwa-jiwa tua itu kadang-kadang pemikirannya jauh ke depan. Kita kadang-kadang menganggap mereka sebagai orang yang kolot, menganggap mereka sebagai punya pemikiran yang tidak terpahami kadang-kadang. Nah, dimanapun kita berada, ya jiwa muda, jiwa remaja, jiwa tua, intinya adalah semuanya adalah pembelajaran. Kita semuanya dipertemukan, dihadirkan bersama itu untuk tujuan pembelajaran. Tidak hanya si A saja yang belajar, tetapi A, B, C. Kalau Anda melihat, kok yang belajar cuma saya, dia kok nggak belajar? Ya, dia akan belajar pada waktunya. Ya, kalau seseorang tidak bisa diajak ya berjalan dengan apa namanya kesadarannya sendiri, ya nanti alam yang akan memecutnya. Ya hanya seperti itu. Dia tetap harus belajar ya. Cuman mau ambil berapa SKS ya itu terserah mereka ya. Jadi jangan berusaha mengubah mereka, tetapi ya lakukan hal yang masuk akal, yaitu ubahlah diri kita sendiri. Ubahlah diri kita sendiri. Karena dengan merubah diri kita sendiri, itu mungkin lingkungan tidak berubah, tetapi cara kita melihat akan berubah. Nah, ini membantu banyak untuk kita memperlakukan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, seberapa menyulitkannya mereka, rubahlah diri kita. Karena kuncinya hanya demikian, ya. Anda memancarkan frekuensi yang akan menarik kualitas yang sama. Ketika Anda masih menarik orang-orang dengan kualitas yang menyulitkan Anda, mulailah rubah frekuensi Anda. Nah, merubah frekuensi ini bisa kita lakukan dengan cara melakukan ritual memaafkan. Ya, ritual kenapa disebut ritual? Karena ini sesuatu yang perlu rutin dilakukan, ya, atau terapi memaafkan. Maafkanlah diri sendiri. Yang pertama, karena kadang-kadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri, kita tidak bisa memaafkan keputusan-keputusan kita atau pemahaman kita terhadap orang lain. Ini akan lebih menyulitkan kita. Ketika kita lebih bisa mencintai diri sendiri, lebih bisa memaafkan diri sendiri, kita lebih mampu mencintai orang lain. Ya, seperti renungan kita pada pagi hari ini ya di Inspirasi Pagi, yaitu balancing loving, jadi mencintai secara berimbang, mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri. Cintailah diri sendiri, maka kita bisa mencintai orang lain. Menyadari diri kita sebagai jiwa yang memiliki perjalanannya sendiri, ya kadang-kadang kita mengalami jatuh bangun dan kita memaafkan diri kita sebagai ini bagian pelajaran dari kehidupan, maka ini akan membantu kita untuk menerima orang-orang di sekitar kita sebagai bagian pelajaran, menyadari mereka di tahapan yang mana, dan akhirnya bisa merangkul mereka di dalam satu rumah dengan harmoni yang baik. Ya, rumah ini bisa dianalogikan sebagai organisasi, bisa rumah tempat kita tinggal, bisa komunitas dan sebagainya. Ya, jadi kalau Master Choa malah beliau mengatakan bahwa ya jadikan musuh-musuh Anda, rival-rival Anda itu jadinya kawan. Ya, jadikan mereka kawan. Ya, kawan ini maksudnya apa? Ya, terima mereka, beri mereka porsi sesuai dengan porsinya, sehingga ini akan membantu kita. Yang penting tujuannya sampai. Itu tadi. Baik, demikian menutup sesi kita pada pagi hari ini mengenai rumah yang nyaman bagi sang jiwa. Selanjutnya kita akan sharingkan mengenai terapi memaafkan, dan kemudian kita lakukan meditasi Twin Heart bersama. Baik, izinkan kami share PowerPoint. Bentar, ada di mana ini?
Ya, apakah bisa dilihat saya? Oke, jadi kita akan melakukan terapi memaafkan bersama-sama. Anda visualisasikan, hadirkan satu orang yang ingin Anda maafkan untuk ada di hadapan kita. Ya, Anda bisa memilih satu orang yang sangat menyulitkan. Bisa jadi mereka adalah jiwa yang muda atau jiwa yang tua yang dihadirkan bersama kita. Bisa jadi mereka adalah orang-orang terdekat kita. Atau bisa jadi ini adalah diri kita sendiri yang perlu kita maafkan. Kadang-kadang kita perlu memaafkan diri kita karena tidak mampu memaafkan orang lain. Ya, jadi kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain, mulailah dengan memaafkan diri kita sendiri. Ya, oke, kita visualisasikan orang tersebut ada di hadapan kita. Kita lihat matanya, kita dalam kondisi mata tertutup. Anda bisa bayangkan orang tersebut ada di hadapan kita. Kita katakan Atma. Anda sebut nama orang tersebut, Namaste. Artinya adalah aku mengakui ketuhanan yang ada dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan berbagai kesalahan. Anda sudah dimaafkan sepenuhnya untuk semua kesalahan-kesalahan Anda, untuk semua luka-luka yang Anda sebabkan, untuk semua kehadiran Anda yang menyebabkan sakit hati, marah, kecewa, dan sebagainya di dalam hidupku. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya kita bisa hidup dalam harmoni. Dalam tema besar, belajar mengenai kehidupan. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif terkait dengan orang tersebut atau terhadap diri kita ketika kita memberikan kritik yang berlebihan, memberikan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan terhadap diri kita, kurang istirahat dan sebagainya, ya, kita bayangkan segala hal-hal negatif ini semua berlalu dari hadapan kita. Kita katakan, pergilah dalam damai. Baik. Ya. Demikian tentang terapi memaafkan, Anda bisa screenshot atau Anda bisa catat untuk dilakukan setiap hari. Pada kondisi yang sulit, orangnya sangat menyulitkan Anda bisa lakukan beberapa kali dalam sehari. Ya, seseorang melakukan 7 kali dalam sehari selama 7 hari. Ya, kemarin baru saja teman sharing ya, pada minggu lalu juga sudah saya sampaikan, ada orang yang merintangi di dalam proyeknya. Kebetulan orang ini adalah pengambil keputusan penting ya yang nilainya sekian M ya, hanya tinggal persetujuan dari satu orang ini dan ya ini untuk kepentingan banyak orang dan belum goal. Ya sudah, dia melakukan terapi memaafkan ini terhadap orang tersebut selama 7 kali dalam sehari. Pada terapi yang ke-6, hitungan yang ke-6, teleponnya berbunyi dan akhirnya deal ya. Jadi ketika tujuan kita lebih selaras dengan tujuan ilahi, lebih untuk kepentingan lebih banyak orang, ketika kita melakukan bagian kita, maka yang lainnya akan dibereskan oleh ilahi. Ya, jadi kita hanya lakukan bagian kita, hal-hal lain sepenuhnya serahkan pada Tuhan untuk berperan di sini. Ya, oke. Baik. Kemudian lebih lanjut mengenai ini tadi, luka-luka batin yang masih kita miliki, ya terkait dengan orang, terkait dengan diri kita atau pengalaman di masa lalu, Anda bisa ikuti sesi-sesi kita ya, terutama di setiap Rabu jam 3:30 sampai jam 4 mengenai penyembuhan luka batin, gratis ya, terbuka untuk umum. Kemudian apakah ada yang baru pertama kali bergabung ini hari ini? Pertama kali mengikuti sesi online ya, tidak hanya dengan saya. Kalau Anda sudah mengikuti dengan orang lain bisa dikatakan sudah pernah mengikuti. Bagi yang benar-benar new hari ini mengikuti sesi online, apakah ada? Enggak ada, apakah ada? Oh, Bu Rifka. Wah, Dania baru pertama kali. Baik. Akan kita terangkan sedikit mengenai meditasi Twin Heart ya. Kenapa ini disebut sebagai gerakan penyembuhan dunia ya? Nantinya akan sangat dijelaskan di sini. Ya, kita lihat gambarnya di sini.
Ya, kita nanti akan menyadari 2 pusat cinta di tengah-tengah dada di atas kepala. Ya, letaknya seperti ini, kemudian membayangkan bola dunia kecil ada di hadapan kita seperti di gambar itu. Ya, oke. Nah, meditasi Twin Heart sendiri diperkenalkan oleh yang namanya Master Choa Kok Sui. Ya, beliau adalah seorang ilmuwan, ya, sarjana teknik kimia, dan penulis dari banyak buku, ya, dari pranic healing. Beliau adalah penemu dari modern pranic healing dan arahatic yoga. Ya, caranya nanti kita menyadari 2 pusat cinta di tubuh kita. Ya, kita setuju bahwa cinta ini merupakan energi yang positif. Ya, dengan menyadari 2 pusat cinta di tubuh kita, ini akan menaikkan vibrasi kita. Ya, vibrasi ini apa? Frekuensi kita menjadi lebih positif. Ya, kalau vibrasi kita masih di sakit hati, marah, kebencian dan sebagainya, ini akan lebih menyulitkan kita untuk mendatangkan yang namanya kedamaian hati. Nah, kedamaian hati, kejernihan berpikir ini akan meningkatkan yang namanya intuisi. Beberapa orang sekarang lebih tertarik mempelajari yang namanya intuitive intelligence. Jadi kecerdasan yang sifatnya intuisi. Kecerdasan yang ya tidak bisa dibandingkan dengan intelektual, ya, kecerdasan yang didapat dari teori-teori dan sebagainya. Nah, intuisi ini lebih banyak dikembangkan karena ini ternyata lebih memberikan solusi, lebih membantu untuk mengambil keputusan, lebih bisa untuk membantu kita melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Nah, sekaligus ini memperbesar energi kita sehingga ini akan menjadikan kita lebih sehat. Ya, lebih sehat secara fisik, secara batin juga, secara psikologis dan secara fisik. Ya, lebih sehat berimbangnya. Kemudian sekaligus ini akan membantu kita membersihkan sampah-sampah batin. Nah, sampah batin tadi yang seperti kita sampaikan, ya, sakit hati, kecewa, marah, ketidakmampuan untuk memaafkan orang lain dan sebagainya. Sehingga ini akan mendatangkan efek penyembuhan. Nah, sekaligus ini akan menjadi pelayanan kepada Ibu Pertiwi. Mengapa demikian? Karena nanti yang kita doakan ini adalah dunia seisinya. Dunia ini ada kita, orang yang kita sukai, orang yang tidak kita sukai, ada tadi jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa tua, dan sebagainya. Anda tidak bisa pilih-pilih mau mendoakan yang mana. Nah, sehingga ini merupakan bentuk pelayanan. Anda nanti silahkan hanya perlu duduk tegak, bagi yang bisa duduk, ya, posisinya kalau yang sakit Anda bisa sambil tiduran, tidak bersandar, lekatkan lidah ke langit-langit mulut, kemudian pejamkan mata, tangan diletakkan di pangkuan dengan posisi menghadap ke atas. Catatan untuk ibu hamil, Anda bisa mengikuti ini dengan mata terbuka, atau yang lagi punya hipertensi yang tidak dirawat, ya, tensinya kecenderung tinggi-tinggi dan tidak minum obat, Anda bisa mengikuti meditasi ini dengan membuka mata. Ya, ini akan membantu untuk mengurangi debit aliran energinya supaya lebih ringan. Kemudian ketika kita diminta untuk membayangkan bola dunia kecil ada di hadapan kita, kita bayangkan ada global kecil seperti ini ada di hadapan kita, posisi tangan adalah seperti ini, memberkati. Ya, kemudian di tengah-tengah meditasi nanti akan dilantunkan bunyi Om, ya, bunyinya seperti ini. Om. Ya, Om ini bukan pasangannya tante, tetapi dalam bahasa Sanskerta artinya adalah Tuhan. Ya, jadi Anda bisa gantikan dengan sesuaikan dengan keyakinan Anda bisa gantikan dengan amin atau menyebut nama-nama Tuhan. Ya, ini akan membantu kita untuk menaikkan frekuensi kita ini tadi. Jadi tujuannya adalah meraih frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian kita bayangkan bintang cemerlang di atas kepala. Ya, nanti diminta membayangkan bintang cemerlang di atas kepala, Anda bisa bayangkan diamond, ya, ada permata di atas kepala, ada bola api di atas kepala, ya. Setelah selesai Anda diminta melakukan pengakaran dengan cara membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki masuk ke dalam bumi sejauh 3 meter. Ya, nanti sebelum meditasi kita akan olahraga, tujuannya adalah membersihkan saluran energi kita supaya lebih bisa terlewati dengan energi tadi dengan baik, supaya tidak ada hambatan-hambatan. Ya, kemudian sesudah meditasi Anda diminta untuk olahraga ringan lagi. Nah, olahraga yang kedua ini sesudah meditasi ini membantu kita untuk lebih bisa absorb energinya, lebih bisa diserap tubuh kita dengan baik, ya. Kadang-kadang kalau Anda merasa tidak nyaman sesudah meditasi karena Anda masih dikelilingi dengan energi dan energinya belum diserap tubuh Anda dengan baik, Anda perlu untuk berolahraga kembali. Ya, oke. Demikian tentang penjelasan kami tentang meditasi Twin Heart. Lebih lanjut mengenai energi, ya, Anda bisa pelajari. Ada kelas-kelas online dan offline. Yang online terdekat adalah tanggal 9 dan 10 Oktober.
flyernya ini masih belum diganti. Yang 9-10 Oktober bersama Mbak Niken pada nomor ini Anda bisa hubungi. Kelasnya online, ya ini belajar teknik untuk penyembuhan diri sendiri, ya memperbesar energi. Nah tadi kita cerita ya bagaimana energi, ada tubuh energi ternyata dan sebagainya. Apa pengaruhnya terhadap diri kita dan apa yang bisa kita lakukan ya? Bagaimana energi ini mempengaruhi kesehatan, kemakmuran dan sebagainya. Ini bisa dipelajari, ya. Kursusnya online. Kemudian ada lagi kursus online dan offline yang tadi saya sampaikan mengenai jiwa. Ini adalah di tanggal 16 dan 17 Oktober. Anda bisa hubungi Mbak Yovita ya di nomor tersebut untuk mengikuti kelasnya. Ya, ini akan membantu banyak untuk kita menjawab pertanyaan kita tentang kehidupan dan orang-orang di sekitar kita yang bersama kita. Kemudian mengenai energi lebih lanjut, kita akan belajar juga di kelas yang namanya Pranic Healing tingkat dasar. Nah, ini belajar untuk menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang lain. Anda bisa ikuti kelasnya di kota-kota yang ada di sini ya. Sorry. Di kota-kota yang ada di layar Anda bisa hubungi kontak personnya ya. Kemudian mengenai bakti Pranic Healing untuk Indonesia terkait dengan penyembuhan long COVID dan memperbaiki imunitas dan memperbaiki kemakmuran, kita ada sesi online yang terbuka untuk umum. Anda bisa join setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Silakan Anda hubungi kami ya sebelumnya untuk didaftarkan untuk di healing pada jam 18 dan sampai dengan 19. Oke. Oke. Selanjutnya mengenai sesi-sesi online Anda bisa join setiap harinya dari Senin sampai dengan Minggu. Ya, gratis dan terbuka untuk umum. Lebih lanjut info-info mengenai Indonesia Pranic Healing dan kegiatannya Anda bisa diikuti di IG, FB dan web kita ya. Silakan Anda bisa juga tanyakan secara personal kepada kami. Terima kasih untuk kebersamaannya pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan meditasi Twin Heart.